Haleluya, puji nama Tuhan. Kami menyambut dengan penuh sukacita saudara kasih dalam Tuhan yang telah hadir bersama dengan kami di Tiberias Kelapa Gadinias, dan juga saudara terkasih dalam Tuhan yang telah tersambung secara live streaming pada pagi yang indah ini. Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom Tiberias. Shalom. Kita kasih lo tepuk tangan yang paling meriah buat kebaikan Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, amin. Amin. Mari hari ini kita datang menyembah Tuhan Yesus. Kita percaya waktu kita menyembah Tuhan ada kuasa Tuhan tercurah. Yang percaya katakan amin saudara. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari di hadapan Tuhan kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah di dalam putramu, ya Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang senantiasa setia dalam setiap kehidupan kami. Ini kami ya Tuhan, pagi hari ini kami datang dengan bersyukur. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang dengan hati yang merindukan Tuhan. Sebab banyak yang telah kami lihat Tuhan Yesus, hari demi hari, minggu demi minggu Tuhan, Engkau tetap memberkati kami. Perkenanan-Mu terus nyata dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Sejenaknya Tuhan Yesus, di hadapan-Mu kami tanggalkan setiap beban masalah kami Tuhan Yesus. Sebab pagi hari ini kami rindu menyembah Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus namanya. Allah yang menebus setiap kami, Allah yang memerdekakan setiap kami. Ini setiap hati kami Tuhan, kami rindu beri yang terbaik. Roh Kudus Engkau diundang Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus ibadah kami pagi hari ini. Biarlah semuanya dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Agar setiap kami yang menyembah pagi hari ini Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat Tuhan pasti lepaskan. Ada perkara-perkara yang ajaib Tuhan Engkau nyatakan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, ini iman kami yang besar Tuhan. Kami datang menghampirimu dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus, yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Tiberias sama-sama katakan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan Yesus, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Berikanlah tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Katakan sama-sama. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkan kami Tuhan. Yang menyelamatkanku.
pengharapan dalam Kristus Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan pagi hari ini. Anugerah-Mu. Makasih. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Yang percaya angkat tanganmu bersama-sama. Tiberias katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Mari katakan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau kami hidup Tuhan Yesus, ini kerinduan setiap kami. Kalau ku hidup, kami beri hidup ini Tuhan Yesus bagi Engkau, Allah kami yang menyelamatkan. Tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan Yesus sambil katakan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap pandang Dia saudara, pandang Allah-Mu yang hidup, yang tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus.
kami yang menyembah dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bebaskan rohmu saudara di hadapan Tuhan. Jangan tahan dirimu pagi hari ini. Mari serahkan segalanya saudara dalam Tuhan. Terlebih hidupmu bagi kemuliaan Tuhan. Aku akan dibawa melihat kemuliaan Tuhan Yesus terjadi dalam kehidupanmu. Pagi hari mari berdoa. Mari berdoa, mari berpengharapan dengan kerelaan saudara di hadapan Tuhan Yesus. Agar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita saudara. Dia yang mampu, dialah yang tahu, dialah yang sanggup saudara. Mari di hadapan Tuhan, ambil waktumu di hadapan Tuhan Yesus. Pribadi lepas, pribadi berdoa. Melepaskan setiap apapun yang menjadi kerinduanmu sama Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap umatmu yang mengasihimu Tuhan. Kami datang untuk menyembah Allah kami yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh. Haleluya. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Hallelujah. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Praise the Lord. Katakan, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether. Hallelujah. Ini setiap kami Tuhan. Wonderful to me. Setiap kami menyembah, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether wonderful. Here I am to worship you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to. Katakan Tiberias di hadapan Tuhan. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Berikan dulu tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama haleluya. Haleluya.
Ini setiap kami Tuhan Yesus, kami yang datang Tuhan Yesus, bawa hati yang menyembah, bawa hati yang rindu sama Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah kami Engkau temukan Tuhan, tetap menjadi penyembah-penyembah-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kami persembahkan Tuhan, ibadah ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, lebih meriah lagi berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Shalom Tiberias. Pagi hari yang indah ini, di bulan Natal ini, mari kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan kita yang dahsyat. Hey, hey. Terima kasih ya Tuhan, Allah kami yang dahsyat. Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Gereja Tiberias, sama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hadirmu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang, Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. semua Dalam Yesus kita bersaudara. di Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Gereja Tiberias, umat-umat pemenang. Sama-sama kita boleh katakan ku tak pandang. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku. Coba lihat kanan kirinya. Engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus, Dalam Yesus kita bersaudara. di Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, 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 ku cinta keluarga Allah. Ada sukacita, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersukacita. Wow, berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita. Kita surga bergema. Hai, mari berhimpun dari pulau dan benua. Biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Amin. Umat-umat pemenang,
Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Gereja Tiberias, sama-sama. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Ini kami ya Tuhan Yesus. Setiap kami datang berkumpul, berhimpun, memuji nama Tuhan Yesus Allah yang dahsyat. Mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pada Tuhan Raja surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari bernyanyi bagi nama Tuhan. Bernyanyilah kamu, ya kamu, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Ini kami ya Tuhan, mengagungkan nama Tuhan Yesus. Come on. Dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu puji
Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi satu nama yang dahsyat, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Senang bisa berjumpa dan melayani Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat Tuhan terkasih. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari yang indah ini, terlebih dahulu sama-sama kita boleh saksikan klip video berikut. Shalom saudara, shalom, shalom, Tuhan Yesus berkati. Salam choir, salam choir. Terima kasih Anda pemuji-pemuji menyembah Tuhan. Terima kasih pelayananmu diberkati, selalu naik, tidak pernah turun dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau memuliakan Tuhan Yesus, amin saudara sekalian. Ya, kita Natal ini juga kita tidak melupakan Bapak Pendeta Pariaji yang sudah mendahului kita. Saudara, kehadiran anak itu atau Yesus itu lahir di bayi ya di palungan ke dunia adalah suatu bukti bahwa tanda kasih Allah yang besar kepada kita. Sangat besar kasih Allah itu saudara sekalian untuk kita. Allah kita adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Hanya Allah kita yang mampu untuk datang mendekat, ya saudara sekalian, mendekat kepada kita. Momen Natal ini saudara, momen yang tepat untuk kita mempunyai alasan bahwa kita harus memuji dan memuliakan Allah secara total. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian firman Tuhan. Natal ini adalah sukacita bagi kita manusia, karena kita diselamatkan. Tetapi di balik sukacita Natal ini saudara sekalian, sesungguhnya ada korban saudara sekalian, ada martir. Dan siapa ya yang martir agungnya ya saudara sekalian? Otomatis ya Allah itu sendiri, Tuhan Yesus. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Siap atau tidak siap kita, dengan segala konsekuensi kita sebagai anak Tuhan, kita harus punya semangat korban saudara sekalian. Roh martir, memang kita sukacita, kita Natal ini memang kita gembira, kita sukacita, kita diselamatkan dan kita rayakan. Tetapi ingat, di balik itu Allah berkorban untuk kita. Dan ada orang-orang pribadi yang korban, yaitu Maria, Yusuf, dan Yesus Kristus itu sendiri. Dan kita pun dalam hidup ini, kita juga harus punya korban, roh korban dan roh martir saudara sekalian. Karena keselamatan yang kita punya sekarang ini adalah korban daripada yang kita miliki ya. Sekarang ini ada korban daripada Allah saudara sekalian. Marilah saudara sekalian dalam hidup ini saudara sekalian, kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan, menjadi pelaku daripada firman-Nya dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Dalam hidup ini kita berjuang
untuk kita dapat masuk dalam kerajaan sorga. Dan di dalam hidup ini, marilah kita selalu bertobat dan bertobat. Dalam hidup ini, marilah kita selalu belajar dan berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh di dalam dosa dan kesalahan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus, inilah tubuh Yesus Kristus, inilah tubuh Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Olesi kepada dahi dan kepala Anda dan kepada bagian yang sakit. Lilin boleh dinyalakan. Angkat lilin tinggi-tinggi. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia." Malam ini dengan lilin di tangan kita, kita mau mengingat bahwa terang itu lahir 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Terang itu mau bersinar di hati kita. Terang itu memberi kepada kita tujuan hidup yang tertinggi, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Anak Allah, Anak Kudus, Tuhanku penebus, Tuhanku penebus. Aku datang ya Tuhanku, aku datang ya Tuhanku. Bersembahyang di tahtamu, bersembahyang di tahtamu, dan mengucap syukur, dan mengucap syukur, dan mengucap syukur, dan mengucap syukur. Saudara-saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah karir usaha bisnis berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas punya masa depan yang indah, diberkatilah apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil selalu. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan dengan persekutuan dengan Roh Kudus menghibur dan menuntun kita semua mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan dan akan menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya akan tetangga di sorga, pesta di sorga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Amin, saudara sekalian. Ucapkan pada kiri kanan saudara, depan belakang saudara, selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat hari Natal, selamat
Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Sebelum kita dengar firman Tuhan, terlebih dahulu saya akan membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Keikhlasan Ketulusan. Romawi yang pertama 2 pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengajar gembala sidang Tiberias, mujizat terbesar adalah bila kita masuk alam roh dijemput para malaikat. Sebagai warga sorga, kita dijaga malaikat, di mana melangkah tidak jatuh, tidak celaka, dan menang atas setan-setan dan roh jahat. Mazmur 91 ayat 7 sampai dengan 13. Doa kami agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal jemaat Tiberias menuju awan-awan masuk sorga, pagari dan lindungi para jemaat agar menang atas setan-setan dan roh jahat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, keikhlasan ketulusan. Natal adalah kasih Allah yang begitu besar kepada kita dan sukacita bagi kita karena Tuhan Yesus berkorban bagi kita semua. Di balik Natal ada martir agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menebus segala dosa kita, memberikan tubuh dan darahnya. Keikhlasan apa yang kita harus punya? 1. Melakukan perbuatan baik dengan ikhlas tanpa menuntut balas. Lukas 14 ayat 12 sampai dengan 14. Keikhlasan dengan tidak menuntut balas menyangkut tentang kekekalan. Pada umumnya manusia melakukan sesuatu untuk mendapatkan balasan. Wajar ketika perbuatan baik dibalas dengan perbuatan baik. Namun Tuhan Yesus menuntut kita untuk memiliki moral yang lebih tinggi, yang tidak menuntut balas dan ikhlas. Semua kebaikan kita dibalas pada hari penghakiman. 2. Menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Ibrani 10 ayat 22. Air murni berbicara tentang firman Tuhan. Perjumpaan dengan Allah adalah inisiatif Allah dan kita meresponnya dengan hati yang tulus ikhlas dalam doa, pujian penyembahan dan pengakuan dosa. Mari kita hampiri Allah yang maha kuasa dengan pertobatan yang terus-menerus. 3. Mempunyai iman yang tulus ikhlas, yang murni. 2 Timotius 1 ayat 5. Gambaran iman seorang anak muda yang diturunkan dari neneknya dan ibunya. Penting sekali orang tua mengajarkan iman yang tulus ikhlas dan iman yang murni. Tuhan membalas dengan bagaimana hidup iman yang tulus ikhlas dengan kita akan tetap fokus kepada Tuhan. Dan firman Tuhan juga mengatakan kita harus berkasutkan kerelaan dalam memberitakan Injil. Firman Allah di dalam Amsal 22 ayat 6 mengajarkan kepada kita orang muda harus dididik dengan benar dalam iman yang tulus. Sebagai orang tua wajib mendidik dengan perintah, ajaran dan teguran. Amsal 6 ayat 23. 4. Merelakan orang yang tercinta dengan ikhlas. Kejadian 22 ayat 15 sampai dengan 17. Cepat atau lambat kita pasti menghadapi kehilangan orang lain yang kita cintai. Abraham dan Ishak adalah teladan dalam mencintai, karena Abraham rela dan ikhlas mengorbankan harta yang paling berharga yang dia miliki, yaitu anaknya. Serahkan orang-orang yang kita cintai kepada Tuhan dan tidak bergantung kepada manusia, melainkan kepada Tuhan. Kematian adalah kuasa dan kedaulatan Tuhan, karena kita tidak bisa lari daripadanya. Romawi yang ketiga, malaikat menyampaikan kepada Yusuf, namakan dia Yesus. Firman Allah berkata di dalam Matius 1 ayat 20 sampai dengan 25, berkata demikian. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya,
Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ayat ini mengajarkan kepada kita satu, berita Natal yaitu kelahiran Tuhan Yesus disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf. Artinya betapa pentingnya peranan malaikat dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Dua, malaikat memberi perintah kepada Yusuf agar memberinya nama Yesus, juru selamat manusia. Namanya Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Tiga, berita Natal kelahiran Tuhan Yesus disampaikan para malaikat kepada para gembala, kepada Yusuf dan Maria. Itu artinya betapa pentingnya warga sorga dikenal dan dijaga para malaikat, dan keselamatan menyangkut ada malaikat yang menjemput dan mengawal kita ke sorga. Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 20. 4. Sebagai warga sorga kita dijaga malaikat, di mana melangkah tidak jatuh, tidak celaka, dan menang atas setan-setan dan roh jahat. Mazmur 91 ayat 7 sampai dengan 13. Pesan penutup, mari kita hidup di dalam pertobatan, jangan duniawi. Cari kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Matius 6 ayat 33. Mari hidup yang jujur. Orang yang dipilih Tuhan tidak mengenal dusta, harus jujur 100% dan tidak mencuri. Tuhan Yesus berkata, jangan mencuri dan jangan bersaksi dusta. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Demikian pembacaan suara gembala. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Sebentar ya Bapa, kami akan dengar firman-Mu. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam penyampaian firman Tuhan ada mujizat yang selalu menyertai. Terima kasih ya Bapa. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Dengan imanmu, sama-sama kita boleh katakan, You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. lebih sungguh lagi, katakan You're the name. You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Mari kita bangkit berdiri, sambut firman Tuhan. How great. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Pada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. How great is our God.
Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini Tuhan Yesus. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu adalah anugerah daripada Engkau Tuhan Yesus kepada kami. Urapi kami dengan Roh Kudus Tuhan Yesus. Baik jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini, yang beribadah Tuhan Yesus melalui live streaming dimanapun berada, ataupun yang berada di gereja Nias, urapi dengan Roh Kudus. Juga hamba urapi dengan Roh Kudus. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba berasal daripada Engkau dan akan memberikan kekuatan kepada jemaat-Mu Tuhan Yesus, pada jiwa-jiwa. Dan Tuhan Yesus, urapi kami semua. Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Biarlah Engkau Roh Kudus, Engkau yang beracara, Engkau yang lebih dahulu berbicara, Engkau yang mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai firman Tuhan ini. Amin, amin. Shalom saudara sekalian. Saya berharap semua kita baik-baik saja saudara sekalian. Kalau kita dengar berita-berita dari luar negeri, akan ada krisis pangan ya saudara. Itulah dunia saudara sekalian. Dunia dengan isinya yang mana isinya adalah materi-materi dan kemudian tapi keperluan kita untuk hidup juga ada di dunia ini. Dan inilah dunia yang mana kita perlu selebih betul-betul mendekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, dan bergaul erat dengan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Karena sumber kehidupan adalah berasal daripada Allah itu sendiri. Sekarang kita akan membaca ayat firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 17 Aristo. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 1 Yohanes 2 ayat 17 katakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, inilah dunia saudara sekalian. Kita lihat akhir-akhir ini kita melihat seperti sudah mendekat akhir daripada dunia ini saudara sekalian. Yang mana kesusahan dan juga segala sesuatu kesulitan, baik perang, baik penyakit, baik wabah atau apapun sedang terjadi di dunia sekarang saudara sekalian. Untuk itu kita yang hidup di dunia ini hendaklah kita mendekat kepada Tuhan dan kita hidup dengan seimbang, yaitu baik rohani kita maupun juga keperluan kita hidup di dunia ini terpenuhi saudara sekalian. Kita harus menjadi manusia yang rohani saudara sekalian, meskipun itu kadang-kadang dianggap bodoh oleh orang dunia saudara sekalian. Tetapi manusia rohani itu sebetulnya adalah seorang yang memandang perkara-perkara hidup ini dari sudut pandang iman saudara sekalian. Ia melihat hal-hal dari sudut pandang Allah. Demikian pula kita yang telah merasakan mendekatnya akhir dunia ini saudara sekalian ya. Tanda-tanda zaman saudara sekalian. Satu-satunya jalan yang harus kita tempuh yaitu kita harus hidup yang seimbang. Nah firman Tuhan di 1 Yohanes 2 ayat 17 ini mengatakan bahwa tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi hal nomor satu yang harus kita lakukan untuk kita hidup yang seimbang yaitu satu, memusatkan perhatian kita kepada kehendak Allah. Supaya kita tetap hidup selama-lamanya. Artinya satu adalah memusatkan perhatian kita kepada kehendak Allah saudara sekalian. Karena firman Tuhan katakan demikian. Dan kita coba lihat Aristo di Matius 6 ayat 19 ayat 21. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian firman Tuhan. Ya, kita baca Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya.
Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, dalam khotbahnya Tuhan Yesus di bukit, saudara sekalian, Tuhan Yesus katakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Bagaimana Tuhan Yesus juga waktu khotbah di bukit itu menghendaki kita hidup yang seimbang, bahkan sederhana, saudara sekalian, kalau kita lihat ya daripada kata-kata Tuhan Yesus. Arti kata janganlah, artinya kita segera berhenti, saudara sekalian, untuk mengumpulkan harta di bumi. Bukannya tidak boleh punya segala sesuatunya, tetapi biasanya orang yang senang mengumpulkan harta di bumi akan terus mengumpulkan tanpa henti, akan terus mengejar harta di bumi. Padahal hal yang paling penting adalah, kata Tuhan Yesus, kita harus mencari harta di sorga. Harta di sorga yaitu kita memenangkan jiwa, kita memberitakan kabar baik, bersaksi, saudara sekalian, mengabarkan Injil, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua yang harus kita lakukan untuk hidup yang seimbang, yaitu kita memusatkan tujuan hidup untuk mengumpulkan harta di sorga, yaitu kita juga dapat memenangkan jiwa-jiwa, saudara sekalian. Dan saudara, tapi bagaimana ya saudara, kita perlu harta atau perlu materi, saudara sekalian, dan kita memang perlu, boleh kalau memang diperlukan, dan hiduplah dengan yang secukupnya, dengan apa adanya. Karena materi perlu, dan yang paling cukup ya saudara sekalian. Alkitab katakan akar segala kejahatan adalah cinta uang, saudara sekalian. Dan saudara sekalian, oleh sebab itu orang dengan memburu uanglah atau hartalah orang jadi menyimpang dari iman dan menghalalkan segala cara dan juga menjadi siksa dan duka bagi dirinya. Kita lihat di 1 Timotius 6 ayat 10 Aristo. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikian firman Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, mengejar perkara materi yang dapat dibeli dengan uang tidak akan memberikan kepuasan yang sejati atau yang abadi, saudara sekalian ya. Dan juga yang paling menyedihkan lagi, saudara sekalian, kalau kita mengejar harta atau cinta uang atau cinta harta, saudara sekalian, itu bisa dapat merusak hubungan kita dengan Allah. Yang mana dari pihak Allah sebetulnya ingin Allah, kita melayani Allah dengan sepenuh hati. Jadi kita bisa bayangkan betapa sedihnya hati Allah kalau kita lebih mengutamakan perkara-perkara duniawi atau materi, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua adalah memusatkan tujuan hidup untuk mengumpulkan harta di sorga, saudara sekalian. Dan sekarang kita baca Matius 6 ayat 33 Aristo. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini kata-kata Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan untuk hidup yang seimbang, saudara sekalian, selama kita hidup di dunia ini, yaitu kita memusatkan mata dan hati kita kepada kerajaan Allah, saudara. Yesus tidak maksudkan kepada kita kalau kita hidup di dunia ini untuk kita malas kerja atau artinya cari makan atau apa yang kita makan, minum, pakai itu seadanya saja atau ya untung-untungan gitu. Bukan begitu maksudnya. Kita tetap harus kerja, kita harus memenuhi kebutuhan apapun yang kita perlukan dalam hidup ini, saudara. Maksudnya adalah hal-hal yang materi yang dikejar oleh bangsa-bangsa, saudara sekalian, tidak menjadi prioritas utama, saudara sekalian. Karena
Allah katakan di sini, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Jadi ini janji Allah yang pasti akan diberikan kalau kita hidup di dalam kerajaan Allah. Mata dan hati kita tertuju kepada kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan dicukupi. Apa yang kita perlukan akan dicukupi, saudara sekalian. Jadi bukan artinya harus jadi malas kerja atau jadi untung-untungan lah gitu, misalnya dapatnya apa, bukan begitu. Kita harus giat kerja. Tapi orang yang mengejar harta materi, saudara sekalian, bagaimana itu sia-sia, saudara sekalian, sia-sia. Karena tidak akan memberikan kebahagiaan yang sejati atau abadi, saudara. Menempuh kehidupan yang seimbang berarti memusatkan mata dan hati kita kepada kerajaan Allah. Dan untuk segala perkara-perkara materi atau dunia itu menjadi prioritas yang kedua. Karena Tuhan Yesus janjikan bahwa semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, saudara sekalian. Jadi sesudah kita hidup seimbang, saudara sekalian, yaitu kita nomor satu memusatkan perhatian kepada kerajaan, kepada kehendak Allah. Kedua, memusatkan tujuan hidup kita untuk mencari harta di sorga. Dan kemudian ketiga, untuk memusatkan mata dan hati kita kepada kerajaan Allah. Berkat apa yang akan kita dapat, saudara sekalian? Nah, berkatnya ini yang saudara sekalian, yang sekarang ya saudara sekalian, yang kita akan rasakan saat ini, saudara sekalian. Kita buka di Filipi 4 ayat 6-7. Aristo, Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Filipi 4 ayat 6-7 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Nah, ini apa yang kita dapat? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara sekalian, berkat yang kita dapat kalau kita hidup yang seimbang, saudara sekalian, antara rohani dengan dunia ini. Tuhan Yesus katakan di Filipi, dikatakan bahwa damai sejahtera Allah akan kita dapatkan. Nomor satu yang kita dapat, kita punya banyak waktu untuk kita bersaksi, memenangkan jiwa, saudara sekalian. Kedua, kita akan mendapat ketenangan hati, saudara sekalian. Dan ketiga, kita akan yakin bahwa kita itu menyenangkan hati Allah. Karena kita hidup yang seimbang, kita betul-betul memuliakan Tuhan. Lebih dari 50% mungkin. Dan kebutuhan dunia ini kita mengikuti janji Allah bahwa semuanya akan ditambahkan kepada kita. Jadi kita akan lebih mengutamakan dan memusatkan perhatian kita kepada kerajaan Allah, saudara sekalian. Kemudian berkat-berkat apa saja yang akan kita datangkan untuk yang kita dapatkan untuk besok dan hari depan, saudara sekalian. Kita lihat di Mazmur 21 ayat 4-5. Mazmur 21 ayat 4-5, Aristo. Sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu. Engkau memberikannya kepadanya dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Mazmur 21 ayat 45. Berkat yang akan kita dapatkan dengan kita hidup seimbang, saudara sekalian, untuk besok-besok dan untuk di masa depan, saudara sekalian. Sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah, artinya kita akan dapat berkat yang melimpah, saudara sekalian. Kalau kita hidup seimbang, kita mengutamakan kerajaan Allah, saudara sekalian. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Maka kita yang kedua akan, satu, akan dapat berkat melimpah. Yang kedua, kita akan mendapatkan mahkota, saudara sekalian. Hidup dibintanya daripadamu, engkau memberikannya kepadanya. Kita diberikan hidup sebagaimana Tuhan Yesus menjanjikan hidup kita di bumi seperti di sorga, ya saudara. Dan kemudian juga umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Saudara, kita akan diberikan umur panjang. Jadi berkat
di masa depan, untuk besok atau masa depan kita akan dapat satu berkat melimpah, kemudian kita dapat mahkota ya saudara sekalian, seperti dikatakan di firman Tuhan ini, mahkota emas, mahkota emas tua ya di atas kepalanya saudara sekalian, dan kemudian kita diberikan hidup yang mana kita percaya hidup kita di bumi seperti di sorga, dan kemudian juga umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ya, berkat dan kehidupan kekal akan kita dapatkan juga saudara sekalian, yang mana kita akan dapat kebahagiaan di Yerusalem kelak saudara sekalian. Sorga udah jelas pasti di tangan kita. Untuk itu tempuhlah kehidupan yang seimbang berdasarkan iman yang teguh, dan pandanglah dan percayalah kepada Tuhan. Pandanglah Tuhan selalu dan percaya Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Allah akan memberikan apa yang kita inginkan dalam hati kita saudara sekalian. Saudara, saya saksikan saudara sekalian, waktu saya sudah sembuh saudara sekalian, Pak Pariaji ada rencana untuk membuat pabrik disposable siring sekali pakai buang saudara sekalian, ya, alat suntik, yang mana kami sudah mengurusnya dan kami membuat PT, dan kemudian kami mengurusnya, dan tanah sudah tersedia di Citerep 2 hektar, dan kemudian juga untuk kreditnya dari bank sudah tersedia 3 juta US dollar, dan kemudian karena ini berasal dari luar negeri, saudara, dari satu negara alatnya itu, jarumnya dari negara tersebut, kami hanya membuat plastiknya. Dari pemerintah kami mendapat izin, tapi dengan syarat Indonesia stop import, saudara. Nah, ya kami urus, tapi dalam hati, kalau saya ya, dari pihak saya dalam hati, kita coba apotik aja 7, ada satu apotik yang 2 tahun gak keinjak, gak kedatengin saudara sekalian. Apalagi ini nanti kalau seluruh Indonesia antar pulau, apakah sanggup, dan apakah tidak waktu kita tersita dengan setiap hari untuk mengurus ini semua, meskipun teknisi ada dari orang luar juga, ada dalam negeri juga, pasti juga banyak pegawai yang membantu. Tetapi tidak yakin saudara sekalian. Dan kemudian kami mengurusnya ke negara tersebut dengan referensi dari pemerintah, dan kami di-treat dengan luar biasa di negara tersebut, dan keluar izinnya jarum dari mereka, karena itu jarumnya tuh tidak sakit ya kalau disuntikan saudara sekalian. Dan kemudian sesudah berjalan dengan mulus, semuanya sudah tersedia. Pak Pariaji ini orangnya kan spiritual ya saudara, dan Tuhan sayang ya dengan Pak Pariaji. Pak Pariaji diberi mimpi, kalau di tanah di Citerep itu yang akan kami bangun pabrik itu, ada iring-iringan peti mati saudara sekalian. Jadi Pak Pariaji seperti mau nggak jadi. Terus saya bilang, ya kalau dari pihak saya rasa berat, apakah mampu kita berdua, meskipun banyak karyawan dan pegawai yang akan bantu juga akan banyak, tapi gak mungkin lah kita sanggup untuk antar pulau, dan Indonesia harus stop import saudara sekalian. Nah, karena yang kami rasakan, karena kami waktu itu baru katekisasi ya saudara sekalian, baru mengenal Tuhan Yesus, yang mana kami menggebu-gebu, yang kami ingin hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, dan sangat mencintai Tuhan Yesus, sangat mencintai kata-kata Tuhan Yesus, dan kami ingin juga orang lain tahu bahwa Yesus adalah Allah yang harusnya sembah, Yesus adalah Allah yang benar. Kami ingin orang-orang tahu, kami lebih suka untuk mengabarkan Injil. Tuhan menjawab hati kami dengan berjalannya waktu, ya Bapak dapat mimpi, akhirnya kami undur 6 bulan, 3 kali 6 bulan kami undur, akhirnya betul-betul kami batalkan, dan kemudian pemerintah memberinya kepada orang lain saudara sekalian. Dan izinnya memang sebetulnya kita jual ya saudara sekalian, ada yang beli saudara. Dan juga pemerintah juga memberikan juga kepada PT Kimia Farma yang dari pemerintah untuk membuatnya juga. Tetapi saya tidak, rasanya sudah jadi ya gitu, tapi tidak begitu seperti alat suntik buang ini, sekali buang yang kami mau buat ya, untuk terkenalnya ya. Tapi kami dengar sih sebenarnya sudah membuat pemerintah dengan PT Kimia Farma namanya ya saudara. Nah itulah saudara sekalian pengalaman kami, bagaimana akhirnya
Karena hati kami ingin dekat dengan Tuhan. Tuhan, tuntun kami ke pelayanan saudara sekalian. Kami dipercaya akhirnya untuk ada gereja yang sudah berlangsung 34 tahun ini saudara sekalian. Tetapi sebetulnya kami tidak menduganya sama sekali, tapi kami ingin betul-betul hidup di dalam Tuhan, dan kami tidak mau waktu kami tersita untuk mengerjakan hal-hal yang di dunia ini saja. Tetapi kami betul-betul ingin memuliakan Tuhan, memenangkan jiwa bagi kerajaan Tuhan, memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga saudara sekalian, supaya banyak orang yang diselamatkan. Demikian saudara sekalian, untuk itu kita hendaklah kita sadar bahwa betul kita perlu apapun yang ada di dunia ini, kita betul perlu rumah, kita perlu makan, minum, pakai, atau kendaraan, atau apapun saudara, juga pekerjaan. Tetapi hiduplah yang dengan seimbang, yaitu satu, memusatkan perhatian kepada kehendak Allah. Kedua, memusatkan tujuan hidup untuk mencari harta di sorga, untuk mengumpulkan ya harta di sorga, yaitu memenangkan jiwa, yang mengabarkan Injil dan berbuat baik dan punya buah-buah roh dalam hidup ini. Dan yang ketiga saudara sekalian, adalah kita memusatkan mata dan hati kita kepada kerajaan Allah. Demikian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada Pendeta Elvis Dinias. Puji Tuhan, kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang memberkati kita semua. Di dalam hidup ini perlu keseimbangan hidup. Amin. Nah saudara, Gembala Sidang kita tadi sudah mengajar kepada kita semua tentang keseimbangan hidup. Jadi saudara, dalam hidup ini penting ada keseimbangan saudara. Apa itu keseimbangan? Keseimbangan itu bukan hanya bagi rata gitu saudara. Ya, kita sering bilang, oh nggak seimbang nih baginya. Nah, keseimbangan itu artinya saudara, yaitu melakukan segala sesuatu sesuai porsinya, sesuai kebutuhan. Jadi nggak melulu hidup ini kerja gitu. Kerjalah sesuai kebutuhan. Banyak orang kerja terus, pagi kerja, siang kerja, malam kerja, lembur, banting tulang-tulang dibanting-banting gitu saudara. Nah itu juga nggak sehat saudara, nggak baik. Ya, nggak juga kita tidur terus, pagi tidur, siang tidur, malam tidur, itu juga nggak seimbang, nggak sehat. Nah orang berpikir orang yang tidur itu pemalas. Nah, orang yang tidur berpikir orang yang sering kerja itu nggak percaya Tuhan. Nah itu semua keliru saudara. Intinya perlu keseimbangan, katakan amin. Maka kalau kita hidup seimbang, maka hidup kita akan baik. Amin. Kalau hidup kita seimbang, maka hidup kita akan sehat. Amin. Kalau hidup kita seimbang, maka hidup kita yaitu akan diberkati Tuhan. Amin. Maka pentingnya keseimbangan hidup saudara. Kalau hidup kita seimbang, maka hidup kita akan indah. Nah, tadi Gembala Sidang kita sudah mengajar kepada kita semua tentang 3 hal keseimbangan yang harus kita miliki. Yang pertama, kita harus memusatkan, yaitu perhatian kita kepada kehendak Allah. Nah tadi Gembala Sidang kita udah kasih contoh ya, Ibu dan Bapak almarhum saudara. Ya sesungguhnya kesaksian tadi ini mengajar kepada kita bahwa sebenarnya ya almarhum Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Esa Pariaji dan Ibu sebenarnya kalau mau kaya raya, saudara hidup kaya raya bisa gitu saudara. Ya zaman itu zaman dulu saudara ya nggak banyak vendor proyek seperti itu. Kalau sekarang proyek apa saudara vendornya banyak. Nah tadi ada proyek yaitu alat medis, yaitu suntik sekali pakai. Nah, sesungguhnya itu prospeknya, profitnya itu sangat besar sekali, ya sangat menjanjikan sekali. Tapi tadi jelas Bapak Gembala dan Ibu tidak mau ambil itu. Sesungguhnya kalau mau kaya raya, mau hidup kaya raya, ambil pasti bisa saudara. Tapi tidak, karena Gembala Sidang kita almarhum Pendeta Pariaji dan Ibu mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Mau memenuhi kehendak Tuhan, panggilan Tuhan. Kehendak Tuhan adalah gereja Tiberias. Itu sebabnya hari ini saudara ada di Tiberias.
Tuhan berkehendak supaya kita semua mempelai, kita semua akan pesta di surga, kita semua generasi minyak dan anggur di akhir zaman tidak dirusakkan. Katakan amin. Jadi ini gereja Tiberias adalah kehendak Tuhan. Amin. Maka saudara hari ini ada di Tiberias, percayalah ada rencana Tuhan. Amin. Maka yang kedua tadi gembala sidang kita mengajar, yaitu memiliki keseimbangan, yaitu dengan memusatkan tujuan hidup kita, yaitu untuk mengumpulkan harta di sorga. Artinya apa saudara? Ya kita mau melayani, yaitu membantu orang susah, menjangkau jiwa-jiwa. Sesungguhnya semua itu kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Nah yang ketiga, gembala sidang kita mengingatkan bagaimana memiliki keseimbangan hidup, yaitu memusatkan hati dan mata kita, yaitu kepada kerajaan Allah. Karena hidup kita di dunia ini sementara, hidup kita yang abadi, hidup kita yang kekal ada di surga. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar juga, saya akan menambahkan, yaitu keseimbangan menurut Alkitab. Keseimbangan apa yang Alkitab ajarkan? Keseimbangan hidup apa yang Alkitab ajarkan? Yang pertama kita baca di dalam Filipi 4 ayat 12 dan 13. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, ayat ini mengajar kepada kita semua. Paulus sedang bersaksi kepada jemaat di Filipi. Paulus ini mengalami banyak hal dalam hidupnya. Paulus ini mengalami banyak hal dalam pelayanannya. Salah satunya tadi Paulus bilang, aku tahu apa yang namanya kelimpahan. Artinya Paulus pernah punya banyak berkat, punya banyak kekayaan. Tapi di sisi lain Paulus juga bilang, aku tahu itu apa kekurangan. Artinya apa? Paulus juga udah pernah mengalami yang namanya kekurangan, kelaparan. Tapi semua yang dialami Paulus, baik itu kelimpahan, baik itu kekurangan, Paulus bisa lewati semua. Paulus bisa jalani semua. Kenapa? Karena dia hidup di dalam Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya tadi berkata apa? Ayat 13, dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi apa? Kekuatan. Artinya apa? Apapun masalahmu serahkan sama Tuhan. Bersama Tuhan segala perkara kita pasti tanggung. Katakan amin. Nah, ayat ini mengajar kepada kita semua. Paulus bukan hanya mengajar kepada jemaat di Filipi, Paulus juga mengajar kepada kita semua siang hari ini. Ada kalanya hidup ini banyak berkat. Ada kalanya hidup ini banyak proyek. Ada kalanya hidup ini ya banyak uang. Tapi ingat juga, ada kalanya nggak ada uang sama sekali di dompet. Ada kalanya nggak ada proyek sama sekali. Ada kalanya nggak ada kerjaan sama sekali, nggak ada job. Pandemi, stop semua di rumah. Gitu. Nah, sesungguhnya semua itu adalah mengajar kepada kita. Hidup ini butuh keseimbangan. Jadi waktu saudara diberkati, bersyukurlah. Tapi jangan sampai waktu saudara nggak punya apa-apa, lagi kurang, lagi nggak ada proyek, lagi nggak ada job, lalu saudara putus asa dan menyalahkan Tuhan. Kalau kita menyikapi dengan porsinya yang benar, dengan sesuai kapasitasnya yang benar, maka apapun itu kita bisa jalani bersama Tuhan. Katakan amin. Jadi yang pertama, apa yang Alkitab ajarkan tentang keseimbangan hidup? Yang pertama, ada kalanya kita diberkati, ada kalanya kita mengalami kekurangan. Jadi jalani aja saudara. Kalau saudara meresponi berkat yang banyak dan kekurangan itu dengan baik, maka apapun yang kita alami, kita akan bisa melewati dengan baik. Amin. Dan sesungguhnya kekurangan itu mengajar kepada kita untuk semakin rendah hati.
untuk semakin mengandalkan Tuhan, untuk senantiasa percaya kepada Tuhan. Karena sumber hidup kita adalah Tuhan, sumber hidup kita adalah Yesus Kristus Tuhan, sumber hidup kita bukan pekerjaan, sumber hidup kita bukan usaha kita, sumber hidup kita bukan penghasilan kita. Sekali lagi saya mau bilang, sumber hidup kita bukan penghasilan kita, baik penghasilan pekerjaan atau penghasilan usaha. Karena ingat kemarin pandemi, nggak ada penghasilan, ya. Orang pandemi lockdown semua, nggak ada penghasilan, diem semua di rumah, nggak ada penghasilan. Tapi ternyata kita masih hidup. Kalau sumber hidup kita adalah penghasilan kita, waktu pandemi kita nggak ada penghasilan harusnya selesai. Tapi ternyata nggak ada penghasilan, nggak ada pendapatan, masih hidup. Bahkan jemaat telepon saya, pendeta, saya udah nggak kuat lagi nih. Saya paling hidupnya tahannya sampai Desember 2020, gitu saudara. Waktu pandemi banyak telepon. Udah gak ada kerjaan pendeta, di rumah aja. Saya paling tahan hidup sampai Desember 2020. 2021 ketemu sama saya, pendeta salam, masih hidup. Gitu. 2022 lagi ketemu, shalom pendeta, masih hidup. Jadi kalau hidup kalau kita menganggap sumber kehidupan kita penghasilan, sumber kehidupan kita yaitu pendapatan kita, waktu kita nggak punya penghasilan, waktu kita nggak punya pendapatan, harusnya kita nggak hidup. Tapi ternyata walaupun nggak ada penghasilan, nggak ada pendapatan, kita masih tetap hidup, kita masih tetap dipelihara, kita masih tetap damai, kita masih tetap sukacita, karena sumber hidup kita adalah Yesus. Jadi yang pertama, Alkitab mengajar kepada kita semua, ada kalanya kita diberkati, ada kalanya kita mengalami kekurangan. Jalani aja. Tujuannya apa? Supaya hidup kita seimbang. Kalau berkat terus kita sombong nanti. Nggak pernah saya kekurangan pendeta, nggak pernah saya susah. Uang saya banyak, sombong saudara. Kadang-kala kita dibiarin dulu kelaparan. Supaya kita semakin rendah hati. Supaya lihat orang kita semua shalom gitu. Tapi kalau kita uang banyak, shalom gitu saudara. Sombong dia saudara. Ya, jangan sombong. Hidup ini Tuhan yang ngatur, amin. Hidup ini ada di tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang memelihara hidup kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, apa yang Alkitab ajarkan tentang keseimbangan? Kita baca 1 Korintus 10 ayat 13. Satu ayat kita baca sama-sama, 2, 3, ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat, sama-sama bersama saya katakan, pencobaan-pencobaan yang aku alami adalah pencobaan biasa yang aku bisa melewatinya, menanggungnya. Amin. Jadi hari ini siapapun saudara, kalau ada masalah, kalau ada pergumulan, jangan lebay, saudara. Ya ampun, ini masalah hidup saya yang paling berat. Rasa-rasa hidup saya di dunia ini, sayalah orang yang paling susah di dunia ini. Lebay, saudara. Semua orang punya masalah, semua orang punya pergumulan. Alkitab bilang apa? Biasa, gitu. Jadi bilang sama masalah, biasa aja, gitu saudara. Ya, sama pergumulan biasa aja. Kadang-kala kita lebih senang membesar-besarkan masalah daripada membesar-besarkan Tuhan. Kita ngomong sama orang-orang, masalah saya besar, pendeta masalah saya besar, pendeta hidup saya susah besar. Apa sih susahnya kalau kita bilang pendeta hidup saya Tuhan selalu tolong. Pendeta hidup saya Tuhan selalu jaga. Mari besarkan Tuhan, kita paling senang membesarkan masalah, kita paling senang membesarkan pergumulan kita. Dan sesungguhnya waktu kita membesarkan masalah, membesarkan pergumulan, gak ada mudaratnya, gak ada manfaatnya. Yang ada kita semakin stres, yang ada kita semakin lemah, akhirnya kita putus asa. Hari ini besarkan Tuhan, amin. Nah, apa yang bisa kita dapat dari ayat 1 Korintus 10 ayat 13 tadi? Ini mengajar kepada kita. Alkitab mengajar tentang keseimbangan. Yang kedua, bahwa ada kalanya kita mengalami keajaiban Tuhan. Ada kalanya kita mengalami pencobaan. Tapi pencobaan itu bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan izinkan. Supaya apa? Sekali lagi, supaya kita semakin rendah hati. Amin. Supaya kita semakin dewasa.
Kadangkala kita dihajar sama Tuhan. Mana ada bapak yang tidak didik anaknya. Seorang bapak yang baik dia akan didik anaknya. Kita Mazmur berkata seorang bapak yang baik dia akan mengambil rotan untuk anaknya. Kadangkala kita dirotan sama Tuhan. Sakit. Mana ada orang yang mau dirotan. Kalau bisa dielus-elus terus, dipuji-puji. Tapi kadangkala kita dirotan, saudara. Sampai kita teriak gak kuat. Tapi tujuan semua itu supaya kita semakin dewasa, supaya kita semakin matang, sehingga ke depan apapun yang kita alami, kita akan tetap tersenyum, kita akan tetap percaya Tuhan mendidik kita, Tuhan mendewasakan kita, Tuhan punya maksud yang baik, Tuhan punya rencana yang baik. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi yang kedua, Alkitab mengajar tentang keseimbangan. Ada kalanya kita mengalami keajaiban, ada kalanya kita mengalami pencobaan. Bukan dari Tuhan, tapi Tuhan izinkan, tujuannya untuk mendewasakan kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang Alkitab ajarkan tentang keseimbangan. Kita baca 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah, sedangkan yang tak kelihatan adalah. Saudara perhatikan, dari 3 ayat ini ada 2 hal yang bisa kita lihat. Ada 2 hal penting. Yang pertama, ada manusia jasmani, ada manusia lahiriah, ada manusia rohani, ada manusia batinia. Kita nggak boleh fokus hanya kepada manusia jasmani, manusia lahiriah. Kita sibuk dandanin diri kita, sibuk dengan hal-hal yang lahiriah, jasmani. Sehingga kita lupa hal-hal yang rohaniah. Apa itu hal-hal yang rohani? Saudara doa, ya, saudara baca firman, saudara dengar khotbah di gereja, streaming YouTube, gitu saudara. Itu saudara sedang membangun manusia batinia, membangun manusia rohani. Lalu ayat 18 tadi dikatakan, ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Jangan fokus hanya kepada yang kelihatan. Kita juga harus memikirkan, kita juga harus fokus kepada yang tidak kelihatan. Apa itu yang tidak kelihatan? Alam roh. Alam roh itu apa? Sorga dan neraka. Maka ayat ini mengajar kepada kita. Yang ketiga, keseimbangan yang Alkitab ajarkan bagi kita semua. Yang ketiga, jangan hanya memikirkan perkara dunia, tapi kita juga harus memikirkan perkara di sorga. Kadangkala setiap menit, setiap jam kita mikirin perkara dunia. Gimana ya supaya hartaku tambah, gimana ya supaya uangku banyak gitu. Kita lupa perkara sorga. Ya kadangkala kita pikirin kerjaan kita pikirin usaha kita. Tapi ada kalanya kita juga harus pikirkan bagaimana nanti kita suatu hari masuk alam roh. Amin. Lakukan doa, lakukan yang baik, dengar firman Tuhan. Sehingga suatu hari kelak kita semua akan pesta di sorga. Doa saya, hidup kita seimbang, hidup kita sehat, hidup kita indah, hidup kita diberkati Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat
meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau jadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Berkati yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam keluarga besarnya, dalam pelayanannya Engkau pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terkasih Bapak Pendeta Elfri Sirait, Kau boleh berkati ya Tuhan, pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka. Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bersama-sama siang hari kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara boleh siapkan roti dan anggur, bersama-sama kita naikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu. Sama-sama kita bangkit berdiri saudara terkasih dalam Tuhan. Kami mengundang Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, untuk setiap kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang hari ini. Haleluya. Menjadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya saya bacakan ayat perjamuan kudus yang terambil dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara sekalian, dari ayat Yohanes 6 ayat 48 sampai 58 ini terlihat bagaimana
Kalau kita rajin menerima tubuh darah Yesus, kita rajin menyatu dengan tubuh darah Yesus, yang mana itu adalah kata-kata perintah dari Tuhan Yesus, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku, yang dimana akan terdapat di situ bahwa ada kehidupan kekal ditemukan di perjamuan kudus, kemudian juga kebangkitan, kita akan dibangkitkan pada akhir zaman, dan kita akan memperoleh hidup saudara sekalian, seperti hidup seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa kita hidup di bumi ini seperti di sorga, dan kemudian Tuhan Yesus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kita akan menerima perjamuan kudus. Sekarang kita angkat roti yang akan diubahkan dan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Kita angkat roti ini saudara sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sehat sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta, tidak mencuri. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah Doma Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki kami, sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak ada sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak kropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sempurna, tidak sakit liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing.
nama sakit Anda, apa yang Anda alami, dan Anda imani Anda sembuh hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Anda semua berdoa masing-masing. Kita angkat anggur yang sudah diubahkan dari darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat minyak urapan. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias tertulis di langit untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia di dalam Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat dalam Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk di dalam Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami dalam Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini yang memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami memuliakan Yesus Kristus Tuhan Allah kami, dan kami manusia mulia tidak sakit, tidak gagal. Apa yang dikerjakan selalu berhasil dan tidak miskin. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Mari kita oleskan pada dahi dan kepala dan pada bagian yang sakit. Inilah minyak urapan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau Tuhan Yesus. Urapi kami selalu Tuhan Yesus, ampuni juga kalau ada kesalahan, kelemahan dan kelalaian yang dilakukan oleh kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berikan kami selalu ditutup bungkus darah Yesus, diurapi Roh Kudus, dijaga pasukan malaikat Tuhan Yesus.
dan berkati seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus dimanapun berada, Kau sayangi mereka Tuhan Yesus, urapi dengan wibawa ilahi, berikan tanda-tanda heran selalu menyertai mereka Tuhan Yesus. Mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga, mereka dapat menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, dan berikan apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak kekurangan, dan berikan selalu naik apa yang dikerjakan, dan juga berkati Tuhan Yesus mereka selalu sehat. Kami tolak sakit penyakit, berikan mereka sehat dan sembuh. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus apa yang mereka kerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor. Dan berikan selalu berkemenangan dalam hidup ini, menang atas setan, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, dan menang atas kuasa gelap. Dan terjadilah dalam hidup kami semua Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia, dan juga gereja Tiberias Indonesia, dan kami semua yang ada di dalamnya. Doa yang seperti Engkau ajarkan, yaitu hidup kami di bumi seperti di sorga ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa juga untuk Pak Anggoro, untuk sehat sempurna. Tuhan Yesus beserta istri dan anaknya. Berkati Pak David Raharja, Tuhan Yesus apa dikerjakan berhasil. Berkati Ibu Papi dan Ibu Pak David selalu diberkati Tuhan Yesus, diberkati. Ibu Yeni diberkati, Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati Tuhan Yesus, juga Pak David Kristianto diberkati. Tuhan Yesus berikan Tuhan Yesus kami semua Tuhan Yesus yang gereja Tiberias Indonesia, yaitu pendeta-pendeta Tuhan Yesus, juga pekerja, koordinator Tuhan Yesus, dan juga pemusik semuanya, singer, choir, atau siapapun yang melayani Engkau Tuhan Yesus. Engkau urapi Tuhan Yesus, Engkau berkati apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi, dan urapi kami selalu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan gereja Tiberias Indonesia dan seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Kami serahkan kepada Pendeta Elvis Dinias. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, doa-doa yang penuh kuasa. Kita percaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Amin. Baik saudara, kita akan tutup ibadah kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah pagi hari ini. Berkatilah umat-Mu yang beribadah di Tiberias Gading Nias. Sebentar mereka akan pulang. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan malaikat Tuhan menjaga melindungi mereka. Jauhkan dari malapetaka, bahaya, maut, santet, guna-guna iblis. Rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati umat-Mu yang beribadah dari rumah secara live streaming. Tuhan sayangi, Tuhan berkati, biar berkat-berkat-Mu tercurah. Apa yang mereka perlu, Tuhan sediakan. Apa yang mereka butuhkan, Tuhan cukupi, Tuhan berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, Pak Yoris bersama istri keluarga diberkati, berkati Pak Sony bersama keluarga diberkati Tuhan, para singer, para pemain musik, Renaldo, James, juga Sandy, bersama keluarga mereka diberkati Tuhan. Berkati choir, berkati pengerja kaum muda, pengerja suami istri, sound system, tim media, semua yang melayani pagi ini, Tuhan berkati. Koordinator di tempat ini diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan terus beri kesehatan Ibu Gembala, Tuhan beri umur yang panjang, dan terus hikmat, marifat, pewahyuan dari surga Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan melalui Gembala Sidang kami, sehingga jemaat Tiberias terus dituntun, dibimbing, diarahkan menjadi mempelai yang siap pesta di surga. Terima kasih Tuhan, berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama istri anak-anak diberkati, Kak Argo Pariaji bersama keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah
terimalah segala berkat di surga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan-awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di surga, pesta di surga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom Tiberia.